Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait materi Ethics and Risk Distribution for Autonomous Vehicle. Kelompok ini terdiri dari Fidel dengan 3 digit NIM terakhir 017, Jasmine dengan 3 digit NIM terakhir 019, dan saya sendiri, Gabriel dengan 3 digit NIM terakhir 051. Pertama-tama saya akan mempresentasikan terkait materi pengenalan trolley problem dan etika autonomous vehicle. Jadi trolley problem itu merupakan sebuah eksperimen pemikiran dalam etika yang menanyakan apakah boleh mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan orang lain. Dalam konteks autonomous vehicle, pendekatan berbasis trolley problem digunakan untuk mengeksplorasi etika pengambilan keputusan dalam skenario kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Misalnya jika AV harus memilih antara menabrak minivan yang berisi 5 orang penumpang atau motor yang hanya berisi 1 orang penumpang. Bagaimana AV harus memilih? Trolley problem telah digunakan untuk menguji intuisi tentang perilaku AV, seperti kapan boleh memilih membiarkan sekelompok kecil terluka untuk menyelamatkan sekelompok besar, dan lebih kontroversial lagi, jenis orang apa yang harus kita prioritaskan untuk menyelamatkan mereka. Namun, pendekatan trolley problem dalam etika AV telah menerima banyak kritik. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa dalam dunia nyata, kita hampir tidak pernah yakin tentang pilihan dan hasil kita. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kita harus fokus pada manajemen resiko saat memprogram AV. Dan mereka menggambarkan sejumlah kasus realistis yang melibatkan resiko, banyak diantaranya mirip dengan kasus troli, tetapi hanya melibatkan probabilitas kerusakan. Nah, di dunia nyata, AV akan mengambil keputusan dalam kondisi resiko dan ketidakpastian. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti sifat, jumlah, dan identitas objek dalam tabrakan, seperti manusia, hewan, dan benda mati. Selain itu, kemungkinan kerusakan atau kejadian tak terduga, dan perilaku pengemudi lain di jalan. Misalnya, AV mungkin mendekati persimpangan dan perlu memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengerem berdasarkan kemungkinan mobil lain sedang menjalankan lampu merah. Karena ketidakpastian ini, AV mungkin perlu mengambil keputusan berdasarkan probabilitas bahaya, bukan kepastian. Tantangan etika pada AV dapat muncul ketika AV diatur oleh algoritma etika yang berbeda. Beberapa AV mungkin memprioritaskan keselamatan pengendaranya atau bersifat egois, sementara yang lain meminimalkan bahaya secara keseluruhan atau bersifat altruisme. Hal ini dapat menyebabkan AV egois mencelakakan AV altruistik demi menghindari bahaya bagi penumpangnya sendiri. AV juga mungkin terdorong untuk menipu AV lain tentang algoritma etika demi keuntungannya. Next. AV yang mengangkut bahan berbahaya atau hazmat AV menimbulkan tantangan di distribusi risiko yang unik. Diperlukan tindakan pencegahan keselamatan seperti pengawas pelatih, sistem pelacakan, penandaan khusus, dan desain yang memungkinkan hazmat AV membuat keputusan berbeda dalam situasi berbahaya. Berikut 2 skenario yang menggambarkan keputusan sulit yang mungkin dihadapi hazmat AV. Pertama, kasus pandemi. AV lain harus memilih antara menabrak hazmat AV yang berpotensi menyebabkan pandemi atau menabrak kendaraan lain yang menyebabkan korban jiwa. Pada contoh kedua, hazard 1, ada kemungkinan kecil terjadi kebocoran ketika AV lain menabrak hazmat AV. Pada hazard 2, AV lain tidak yakin apakah kendaraan tersebut adalah hazmat AV atau materialnya yang dibawa menimbulkan ancaman serius. Skenario ini menyoroti tantangan dalam menghadapi ketidakpastian dan kesulitan memprogram AV untuk membuat keputusan yang optimal dalam situasi ini. Next. Selanjutnya, pengambilan keputusan untuk hazmat AV. Yang pertama ada mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat. Pendekatan ini melibatkan penimbangan potensi biaya dan manfaat dari berbagai tindakan. Namun, mungkin sulit untuk memberikan nilai pada hasil yang berbeda, seperti potensi pandemi versus korban langsung. Yang kedua ada memprioritaskan penumpang. Pendekatan ini akan memprioritaskan keselamatan penumpang AV itu sendiri. Namun, hal ini menimbulkan masalah etika karena mengorbankan keselamatan orang lain. Yang ketiga ada mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Itu pendekatan ini akan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan AV, bukan hanya kerugian langsung. Hal ini mungkin melibatkan faktor-faktor seperti kerusakan lingkungan atau gangguan ekonomi. Next. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa etika kendaraan otonom membutuhkan kerangka kerja yang lebih luas daripada pendekatan berbasis trolley problem.
Kemudian kita perlu mempertimbangkan risiko ketidakpastian dan ambiguitas moral yang muncul dalam situasi dunia nyata. Kolaborasi antar ahli etika dan teknisi sangat penting untuk mengembangkan algoritma pengambilan keputusan yang etis untuk kendaraan otonom yang dapat menavigasi kerumitan ini dan membuat pilihan yang bertanggung jawab di jalan raya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.